Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan dari mata kuliah PKPL. Kali ini kita masuk di materi reducing the number of test case. Jadi mengurangi jumlah test case. Artinya di sini mengurangi itu mendahulukan yang terlebih dahulu supaya nanti kalaupun resource yang kita miliki baik itu manpower ataupun waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan eksekusi test case, itu kita bisa tetap mendapatkan impact yang baik karena test case yang dianggap penting itu sudah kita lakukan semuanya, sudah dieksekusi semuanya. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini, ya, jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menggunakan metode prioritisasi test case perangkat lunak. Akan ada beberapa teknik ya, di sini teknik secara umum prioritisasi test case yang akan kita pelajari. Kemudian yang tujuan pembelajaran kedua adalah menerapkan regression testing beserta jenis-jenis regression testingnya ya terhadap suatu perangkat lunak dalam tahap maintenance. Nah, eh, kita akan masuk di bagian pertama yaitu test case prioritization ya, prioritisasi test case. Jadi tujuan dari prioritisasi test case ini adalah akhirnya adalah untuk mengurangi test case ya, untuk mengurangi test case dengan alasan-alasan yang rasional, alasan-alasan yang bukan istilahnya bukan asal gitu kan ya. Terus kemudian ya kriteria-kriteria tersebut juga rasional. Konsep utamanya adalah pada saat kita melakukan prioritisasi itu pertanyaan yang kita munculkan adalah fitur-fitur apa saja sih yang harus dites. Terus kemudian apa konsekuensinya ketika beberapa fitur itu tidak dites? Itu pertanyaan mendasarnya kalau kita mau melakukan prioritisasi. Nah, kemudian ada 4 skema ya secara umum yang bisa digunakan untuk memprioritisasikan test case. Ya, yang pertama ada priority category, kemudian ada risk analysis, ada interviewing to find out a problematic area, ada combination. Jadi ada model kategori ya, ada kategori kategori prioritas, terus kemudian analisis resiko, terus kemudian ada langsung melakukan interview untuk bisa tahu area-area yang yang dianggap problematik, terus kemudian juga yang terakhir adalah kombinasi antara ketiganya. Nah, di sini dalam jenis ya priority kategori ya, dalam jenis priority kategori ini eh, skema ataupun ya, prioritas itu dikategorikan menjadi prioritas kesekian, kesekian dan kesekian. Jadi di sini skema yang sederhana ya untuk mengkategorikan testing ini menjadi beberapa kode prioritas. Misalkan prioritas pertama itu tes harus dieksekusi. Prioritas kedua, ya kalau masih ada waktu, ya ini bisa dieksekusi. Kalau prioritas ketiga ini walaupun tidak dieksekusi, ya tim ataupun tim gitu ya, tim developer itu tidak akan kecewa. Ya, jadi semakin prioritasnya itu kategorinya angkanya besar, itu semakin walaupun tidak dieksekusi tidak akan mengecewakan gitu kan ya. Nah, jadi ini model-model yang ya cuma tinggal dikasih kategori saja, kategori berapa, 1, 2, atau 3. Kemudian jenis yang kedua, ya jenis yang kedua ini ya ada jenis yang menganalisis resikonya. Ya. Jadi resikonya itu dikodekan ya sebagai ada analisis yang dia itu
rendah gitu kan ya, dan kemudian ada tinggi. Jadi eh, untuk menganalisis resiko ini yang pertama kali ya mendaftar dulu atau mengumpulkan dulu problem-problem yang mungkin ada, terus kemudian mencatat problem tersebut itu probability dan severity value-nya itu berapa. Probability itu kemungkinan untuk muncul, severity itu keparahan ketika muncul, gitu ya. Terus kemudian kita ranking probability dikalikan severity, gitu ya. Probability dikalikan severity. Itu kita nanti akan lihat contohnya itu di risk analysis, contohnya seperti ini. Jadi ada apa quotes gitu ya, the higher the risk exposure product, the more important it is to test for that condition. Jadi eh, kalau kita lihat di bagian kanan ya, di bagian kanan ini terlihat ada contoh list problem yang mungkin muncul gitu ya di dalam eksekusi atau di program ketika dijalankan di environment-nya si klien. Kita kumpulkan semuanya terlebih dahulu. Contoh misalkan loss of power, corrupt file header, dan seterusnya sampai yang slow throughput. Itu dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu kita cari probability of occurrence dan juga impact of risk-nya. Ya, jadi di risk analysis itu yang kita cari adalah probabilitas dan juga severity-nya. Probabilitas kemunculannya atau ya probabilitas kemunculannya dan juga eh, severity atau keparahannya ya atau impact-nya ketika itu beneran terjadi. Contoh yang pertama, loss of power. Bagaimana ketika suatu program itu terjadi loss of power? Nah, loss of power ini kita analisis, dia probabilitas terjadinya itu 1. Artinya apa? Dia sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Mungkin karena di kantornya itu ya sudah pasti ada pembangkit yang semacam genset atau yang lain yang dia itu ya tidak sampai gitu kan ya terputus listriknya. Jadi probability of occurrence-nya, kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Tetapi ketika terjadi, severity-nya atau impact of risk-nya itu 10 paling besar. Kenapa? Kalau loss of power, seluruh sistem itu ketika dia sedang bekerja dan belum disimpan atau belum di log off secara sengaja gitu kan ya, itu sudah pasti akan prosesnya hilang. Jadi ketika terjadi loss of power itu severity atau impact of risk-nya itu 10 paling besar di antara yang lainnya. Sehingga dihitung di sini risk exposure-nya probability dikalikan severity ya 1 kali 10 berarti di sini nilainya 10. Terus kemudian mana Pak yang misalkan probability of occurrence-nya itu eh, paling besar atau probabilitas terjadinya itu paling besar? Itu 9, yaitu unclear user documentation. Di sini dokumentasi yang kurang jelas itu sangat mungkin terjadi, maka di sini dikasih skor probability of occurrence-nya itu paling besar, 9. Tetapi impact of risk-nya itu 1. Ya, kalau unclear user documentation itu kan ya probabilitas terjadinya mungkin sangat besar. Tapi kalau kalau terjadi pun ya nanti ngatasinya bagaimana ya digali ulang gitu kan ya, dibuat lebih lebih clear dokumentasinya. Maka dia 9 kali 1 itu 9. Nah, mana Pak di antara daftar tersebut yang risk exposure-nya paling tinggi? Oh, ternyata unauthorized access. Ya, jadi unauthorized access ini probability of occurrence-nya juga cukup tinggi, 6 gitu ya. Kemudian impact of risk-nya juga cukup tinggi sehingga dikalikan 6 kali 8. Jadi nilainya 48. Jadi dengan risk analysis itu bisa ditentukan urutan eh, pertama atau yang paling tinggi risk-nya gitu kan ya, itu adalah yang unauthorized access.
ya, sehingga ya menurut kebijakannya kalau misalkan risk exposure-nya itu risk kali exposure-nya itu diprioritaskan yang begini, itu berarti ya urutan apa yang diprioritaskan terlebih dahulu itu yang risk exposure-nya tinggi gitu kan ya. Itu berarti yang diambil adalah yang dilakukan adalah yang C terlebih dahulu, yang dieksekusi yang C terlebih dahulu dan seterusnya untuk yang lain ya, urutan-urutan yang lain. Ini adalah risk analisis. Nah, kemudian ada teknik selanjutnya namanya risk matrix. Di sini memungkinkan tester untuk mengevaluasi atau ya merankingkan problem ya. Tetap dia menggunakan probability dan severity, kemungkinan muncul dan juga keparahan ketika muncul. Nah, di sini urutan prioritasnya tidak dihitung seperti yang sebelumnya tadi, tapi kalau di sini tekniknya adalah seperti kuadran ya. Ada 4 buah kuadran, 1, 2, 3, dan 4. Di sini urutan eksekusi test case-nya itu diwakili oleh titik-titik seperti ini. Misalkan di sini test case A, C, F, D, G, dan B. Kemudian misalkan test case yang C itu probabilitasnya tinggi, terus kemudian severity-nya juga tinggi, maka dia masuk ke priority yang pertama. Test case yang D itu probabilitasnya rendah ya, probabilitasnya rendah, tapi severity-nya tinggi. Kalau area sini kan probabilitasnya 1 sampai 5 nih kayaknya rendah, severity-nya 5 sampai 10 tinggi. Maka dia masuk di prioritas kedua. Kalau probabilitasnya tinggi, severity-nya rendah, dia masuk prioritas ketiga. Kemudian kalau sama-sama rendah, severity dan probability itu masuk di prioritas keempat. Ini adalah teknik yang selanjutnya atau metode yang selanjutnya, gitu ya. Ada 4 kuadran urutannya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian metode yang selanjutnya, metode yang kedua itu agak di switch dari yang lalu, agak di swap dari yang sebelumnya tadi. Di sini tetap kalau yang probability dan severity-nya tinggi itu sudah pasti prioritas satu. Tetapi yang kedua adalah kalau probabilitasnya tinggi, ya walaupun dia itu severity-nya rendah gitu kan ya, keparahannya ketika terjadi itu rendah, maka dia tetap didulukan. Ya, jadi prioritasnya satu itu yang severity dan probability tinggi. Prioritas kedua itu yang probability-nya tinggi, ya walaupun severity-nya rendah. Prioritas ketiga itu yang severity-nya tinggi, probability-nya rendah. Terus yang terakhir adalah yang sama-sama rendah. Jadi di metode kedua ini yang dia itu mengutamakan kalau probabilitas munculnya tinggi, ya berarti dia ya urutannya di urutan sesuai itu, begitu ya. Nah, kemudian ada metode yang ketiga, dia diagonal. Metode seperti ini, prioritisasi seperti ini terjadi atau bisa diambil ketika severity dan probability itu cenderung bobotnya akan sama. Maksudnya kalau probability-nya tinggi, severity-nya sudah pasti tinggi. Probability-nya rendah, severity-nya sudah pasti rendah dan tidak kebalikan. Tidak ada kemungkinan kebalikan gitu kan ya. Nah, itu Anda bisa pakai metode seperti ini ya. Tinggal dicari nanti kan kalau yang probability-nya tinggi, severity-nya tinggi ya berarti di prioritas 1 dan akan turun sampai ke yang probabilitas rendah, severity-nya rendah. Ini adalah yang diagonal gitu ya. Ini adalah teknik yang ketiga. Kemudian teknik yang keempat. Teknik yang keempat ini kalau yang di teknik kedua tadi yang diambil asal probability-nya tinggi itu prioritasnya diutamakan. Nah, kalau yang teknik yang kelima ini, yang keempat ini, prioritasnya, severity-nya yang diutamakan. Jadi kalau yang dia itu severity-nya tinggi, baik itu probabilitas munculnya itu tinggi atau tidak, dia diambil di prioritas yang pertama, gitu ya. Severity-nya lebih rendah, ya dia dilihat prioritas probabilitasnya ya, probabilitasnya dia tinggi atau rendah. Terus kemudian severity-nya yang paling rendah itu ya dilihat probabilitas munculnya itu tinggi atau rendah. Nah, jadi ini ada 4 buah metode ya yang bisa digunakan untuk
membuat prioritisasi test case berdasarkan risk matrix. Kemudian kita akan masuk ke regression testing ya. Jadi regression testing ini adalah upaya untuk meyakinkan ya bahwa ketika suatu program itu dibuat perubahan gitu ya untuk dalam rangka meningkatkan atau fixing bugs, membereskan defect gitu kan ya, itu tidak malah merusak dari si programnya. Ya, jadi biasanya di sini itu dilakukan di fase maintenance ya, fase maintenance dari suatu program. Perbedaannya di sini secara singkat, kalau yang normal testing itu ya, dia dilakukan pada fase keempat SDLC ya. Fase keempat itu analisis, design, implementation, dan testing. Kalau yang di regression itu dilakukan pada maintenance, gitu kan ya. Terus kemudian kalau yang normal testing itu ya verifikasi, validasi software. Terus kemudian kalau regression itu revalidasi. Jadi yang sebelumnya software sebelum dirilis sudah pasti validasi, ini karena ada perubahan maka dia akan direvalidasi. Terus kemudian kalau yang di normal testing itu test suite-nya ya mengikuti test suite yang dibuat dari awal. Kalau yang regression testing itu bisa menggunakan keduanya ya, yang awal dan juga test case yang digunakan pada saat setelah perubahan. Kemudian kalau yang normal testing itu pada software yang original, kalau yang di regression itu software yang sudah dimodifikasi, sudah ada perubahan yang ditanamkan di dalam kode tersebut. Kemudian normal testing itu lebih cheaper itu dalam artian effortnya lebih cheap gitu kan ya. Kalau yang regression itu lebih costly effortnya. Nah, sebagai contoh di sini, contoh sederhana saja begitu kan ya, yang akan saya gambarkan di sini. Di sini ditunjukkan ada satu metode ya, ada kalkulator, metode kalkulator di bagian atas. Untuk mengetes metode kalkulator ini akan dilakukan pembuatan metode test add, terus kemudian juga dilakukan assertion untuk memastikan bahwa ketika yang dimasukkan itu 2 dan 3 dari test add tadi, maka hasilnya itu sudah pasti 5. Dengan metode yang seperti ini, artinya metode yang dibuat di awal seperti ini, itu ya kita lakukan tes tes add-nya seperti ini, itu sudah pasti bisa jalan gitu kan ya. Nah, di sini konteksnya atau kasusnya ketika suatu kondisi ketika di proses maintenance, orang itu butuh untuk mengedit si suatu metode gitu ya. Kita bisa bayangkan tes add-nya, metode tes add-nya ini butuh diedit. Nah, kita pasti sudah akan lakukan edit ya. Misalkan di sini dibayangkan tes add-nya ya, metode add-nya maksud saya itu ada perlu perubahan. Jadi ada perlu perubahan dalam suatu metode. Diubahlah menjadi A plus B kali 2. Padahal dia inginnya adalah kalau yang semula tadi adalah add ya, tapi perubahan yang kita lakukan itu A plus B kali 2. Ini bisa disengaja ataupun bisa tidak disengaja, gitu kan ya. Nah, setelah modification ya, maka ya pasti saja hasilnya failed ya. Maksudnya failed itu bukan berarti tidak berjalan, tapi hasilnya tidak valid. Ya, karena kalau addition itu ya A tambah B ya A tambah B saja. Nah, ini kok ada modifikasi A tambah B kali 2. Nah, tes regression terhadap fungsi add ini itu misalkan kita deklarasikan di sini, kita bisa buat tes add regression untuk memastikan bahwa hasilnya dari addition itu ya harus 5. Ya, kalau misalkan tidak 5 seperti outputnya yang ini, itu ya sudah pasti nanti eh, apa dari proses regression ini ketahuan kalau si fungsi yang sudah diedit tadi itu outputnya sudah tidak valid lagi.
gitu ya. Gambaran gambaran sederhana ya dari regression testing. Ide ini untuk regression testing yang lain itu ya pastinya lebih kompleks ya. Tetapi bisa dibayangkan ya konsep regression itu mengetes setelah ada perubahan gitu ya. Apakah perubahan tersebut itu tetap bisa membuat outputnya program itu tetap valid atau tidak. Nah, eh, kapan melakukan regression testing ya? Bisa kita kita bayangkan dari tes tadi ya, dari contoh tes tadi, regression testing itu dilakukan ketika ada satu functionality yang ditambahkan ke aplikasi, ada perubahan requirement yang membutuhkan perubahan program. Terus kemudian setelah defect ini dijalankan, kemudian ketika suatu performance issue itu sudah dijalankan, kemudian ketika integrasi dengan external system yang baru ya. Jadi konsep regression testing itu apa ya seperti test and retest gitu kan ya. Kalau ada perubahan itu ya di retest ya menggunakan regression testing. Nah, untuk test suite-nya bisa macam-macam, ada Selenium, ada Avoasure, ada Subject 7, ada tes rigor. Ya, pastinya juga pas ketika Anda menggunakan test suite atau software yang lain ya ada opsi gitu kan ya untuk regression testing gitu ya. Itu bisa digunakan. Ya tipe-tipenya ya, tipe-tipe regression testing ini secara konseptual begitu kan ya. Ini ada unit regression testing, ada regional, ada full regression testing, ada corrective dan seterusnya, ada retest all, selective dan seterusnya. Kalau dari contoh misalkan ya, secara konseptual unit regression testing ini berfokus pada unit ya ataupun scope-nya ini unit. Sebagai contoh, misalkan pada build yang pertama, ada suatu isu yang ditemukan dan juga dilaporkan ke developer. Misalkan ini, bug-nya ini ada di fungsionalitas login. Developer itu akhirnya memperbaiki login tersebut, terus kemudian di versi selanjutnya itu ditambahkan bug fix-nya menjadi build yang kedua, terus kemudian disubmit ke tester. Kemudian testing team ya itu pada unit regression testing itu mengecek hanya pada login feature saja. Apakah login feature-nya dari yang semula tadi ada isu sudah tidak ada isu lagi atau masih ada isunya. Itu unit regression testing. Jadi yang dicek cuma ya fitur yang sedang error saja. Kemudian ini unit regression testing. Ada juga yang jenisnya regional, ya regional regression testing. Di sini yang diuji adalah area. Contoh misalkan pada build yang pertama developer ini menyelesaikan modul A, B, C, dan D untuk setelah itu dikirimkan ke tester gitu kan ya. Kemudian tester menemukan ada bug di modul B, maka akhirnya ya modul B tersebut dilaporkan, dikembalikan ke developer. Terus kemudian developer memperbaiki dan membuat second build build yang keduanya dari modul B untuk dites lagi, dikirimkan lagi ke test engineer lagi. Kemudian test engineer menemukan ternyata modul B itu bisa mempengaruhi modul A dan modul C. Ya, jadi memperbaiki modul B itu bisa mempengaruhi modul A dan modul C. Maka si tester itu tidak hanya mengetes yang modul B saja, tapi dia juga mengetes impact-nya terhadap modul A dan modul C. Gitu ya, itu regional. Gitu ya. Jadi tidak hanya yang seperti yang unit tadi. Kemudian ada juga yang lebih luas ya, yaitu full regression testing. Jadi full regression testing di sini eh, ya biasanya dilakukan pada rilis yang paling akhir ya. Contoh di sini misalkan pada build yang kedua atau ketiga customer atau business owner itu minta modifikasi.
Misalkan di final release-nya itu eh, minta modifikasi sebelum dirilis, final release itu minta modifikasi dulu. Nah, oke dibuat oleh si developer, gitu kan ya. Terus kemudian eh, di- hasil dari developer tersebut diserahkan ke testing team, maka testing team ini melakukan complete test or retest, gitu ya, produk secara keseluruhan. Tidak hanya area saja atau tidak hanya fitur saja, tapi dia melakukan pengetesan ulang untuk seluruh produk, gitu kan ya. Ini adalah full regression testing. Ya, jadi ada beberapa macam gitu ya, 3 di antara banyak dari jenis dari regression testing. Kita bisa bayangkan ya kapan nanti kita bisa menggunakan di antaranya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari regression testing, kelebihannya terlebih dahulu, regression testing ini akan meningkatkan kualitas dari produk karena di sini meyakinkan bahwa modifikasi ataupun bug fix itu tidak mengubah fungsionalitas dan juga ada fitur dari program. Jadi pengennya memperbaiki tidak malah bisa mengganggu fungsionalitasnya dari si program yang semula. Karena ya regression testing itu dilakukan itu pada fitur yang sebelumnya sudah ada atau fitur yang ya memang fitur suatu program tersebut, maka kita bisa menggaransi bahwa defek-defek yang mungkin muncul sebelum regression testing itu juga akan bisa tercover. Karena ya regression testing itu sama saja dengan testing gitu kan ya. Jadi kalau ada bug yang ditemukan sebelum regression testing itu sudah pasti akan ditemukan juga pada saat regression testing. Ya, ya secara umum regression testing itu mengelola atau mengendalikan stabilitas dari si software. Tapi di sini juga ada advantage-nya, ada kekurangannya. Dengan melakukan regression testing itu ya berarti ya harus melakukan regression testing ketika ada perubahan walaupun itu sekecil apapun. Ya, karena perubahan kecil pun ya juga perlu di regression testing, begitu ya. Ya, kalau seperti itu bisa dibayangkan itu sudah pasti time consuming ya kalau kita melakukannya secara manual ya. Mau pakai software pun ya kita sudah pasti ada effort lebih gitu ya. Ketika ada perubahan untuk melakukan regression testing itu ya kita sudah pasti ada effort lebih. Nah, ini sebagai review ya. Jadi pada topik kali ini mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menggunakan metode prioritisasi test case perangkat lunak. Kemudian yang kedua menerapkan regression testing ya terhadap perangkat lunak. Gitu ya. Regression testing menggunakan teknik yang apa gitu kan ya. Itu bisa diharapkan sudah bisa dicoba untuk diterapkan. Demikian untuk topik kali ini saya cukupkan sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.